Saya mau tanya kepada saudara. Jelas kalau kita keluar dari sini gak ada ijazah. Betul nggak? Ijazah apa yang mau diberi? Tapi kalau di mana saja saudara pergi dan Tuhan menyertai, lalu setiap kali saudara kerjakan sesuatu, orang yang punya kerjaan itu diberkati gara-gara saudara ada di situ. Kira-kira saudara jadi orang gagal atau orang sukses? Jawab. Orang sukses. Maaf kalau saya katakan, yang sekolah umum S1, S2 dibandingkan kita yang lulusan LP, secara logika orang lebih pakai yang lulusan mana? Yang S1, S2 bukan? Tapi kalau yang S1, S2 selama kerja di situ tidak membawa dampak apa-apa, yang lulusan LP membawa dampak. Bos itu melihat perbedaan ini. Jujur, kira-kira bos ini lebih pakai yang mana? Lulusan mana? Lulusan LP. Sebab rumah, keluarga, pekerjaan orang Mesir itu diberkati karena Yusuf. Ini penting. Saudara, maka itu jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kunci utama Yusuf disertai Tuhan cuma satu. Dia tidak dendam. Ingat itu. Dia nggak sakit hati. Secara logika Yusuf bisa dendam dan marah kepada 10 kakaknya yang masukkan sumur, jual dia. Oh, dalam penjara, di dalam budak Anda bisa maki-maki. Awas kamu nanti ya, kalau aku keluar dari sini. Ternyata tidak. Saudara, maka itu jangan pernah simpan dendam. Kalau itu karena sudah difitnah, sudah disalahkan, ampuni. Saudara nggak punya uang untuk bebaskan diri, mintakan ampun orang itu, jangan pernah dendam. Inilah kunci mengapa Tuhan menyertai Yusuf. Tapi sekolahnya Yusuf belum selesai. Walaupun dia sudah hebat, dapat kasih sayang tuanya. Nanti baca terus ya, karena waktu. Tapi belum selesai. Dia harus sekolah lebih tinggi lagi. Setelah itu, siapa yang diizinkan Tuhan untuk cari gara-gara? Masih ingat siapa? Istri Potifar, istri bosnya sendiri. Salah seorang baca ayat yang ke-10. Silakan dibaca 10. Dari hari ke hari, Yusuf tidak mendengarkan ceritanya untuk tidur di sini dan bersetubuh dengan. Ini luar biasa. Tuhan mengizinkan istri Potifar cari gara-gara, mengajak dia hubungan seks, tapi Yusuf menolak. Lihat ayat 11. Yang lain silakan baca. Ayat 11. Maka suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Bayangkan, karena tugasnya membersihkan rumah, nggak ada orang. Ayat 12. Yang lain silakan baca. Lalu perempuan itu memegang pada Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Dan Yusuf meninggalkan bayinya di dalam perempuan itu dan lari keluar. Garis bawahi kata kunci, lari keluar. Jangan lari di tempat. Apa bedanya? Ayo jawab. Apa bedanya lari keluar dan lari di tempat? Beda bukan? Lari keluar, marah. Perempuan ini marah. Ayat yang ke ayat 14. Bagaimana laporannya? Fitnah. Ayo silakan yang lain ganti. Baca ayat 14. Nantilah seisi rumah itu kalau katanya kepada mereka, lihat di bawahnya rumah sekarang bukan supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini dikasih aku untuk tidur dengan aku, tapi aku bersedia-sedia dengan suara keras. Ya, ayat 15 yang lain. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkan jalan majunya padaku, lalu dia lari keluar. Saudara bayangkan, mati nggak Yusuf dengan fitnahan? Ya, jubahnya adalah bukti. Bayangkan, jubahnya itu bukti.
Orang nggak bisa menyangkal bahwa Yusuf akan memperkosa karena buktinya bajunya ditinggal. Saudara, ayat yang ke-19, apa yang terjadi? Reaksi suaminya dengar tuduhan bahwa istrinya mau diperkosa. Lihat ayat 19, silakan dibaca salah seorang. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Ya, wajar bukan? Suami mana yang nggak marah mendengar laporan istri mau diperkosa? Saudara, secara logika Yusuf harusnya marah kepada dua pribadi. Satu, kepada perempuan ini, kurang ajar betul. Dua, harusnya dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bela? Bukankah aku hidup kudus? Aku taat, tidak berzina. Lihat ayat 20. Yang lain silakan baca. Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ya. Dimasukkan ke dalam penjara. Tahanan-tahanan tadi. Demikianlah Yusuf. Saudara, vonisnya seumur hidup. Bayangkan, dia cuma budak, divonis seumur hidup, suruh bayar pakai apa? Ini yang mengagumkan. Yusuf dendam atau tidak pada istri Potifar? Jawab, dendam atau tidak? Tidak. Dan lihat, dari dulu penjara itu ada beda-beda. Di tempat tahanan raja dikurung. Artinya ini tahanan politik, tempat para pejabat dikurung. Apa bedanya tahanan politik dengan tahanan biasa? Mana lebih berat? Tahanan politik habis. Secara logika masa depannya habis. Tidak apa-apa begitu? Tidak. Ayat 21 baca sama-sama semuanya. Ayat 21. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Katakan amin. Kita ketemu kalimat apa lagi? Tuhan menyertai Yusuf walaupun tidak enak tempat. Saudara, inilah kunci. Bukan modal uang, modal kepintaran, modal gelar, modal koneksi, bukan. Modalnya satu, Tuhan menyertai hidup kita. Saya tanya lagi, apa penyebabnya, apa kuncinya Tuhan menyertai seseorang? Kalau dia tidak dendam, jangan lupa itu. Tidak sakit hati. Nah, berapa lama dia dalam penderitaan itu? Pasal 41, kita Kejadian. Pasal 41. Ayat yang ke-46. Salah seorang silakan baca. Kejadian 41 ayat 46. Salah seorang. Yusuf berumur 30 tahun. Ya. Yang Firaun raja Mesir itu maka pergilah Firaun. Yusuf umur berapa? 30 tahun. Waktu dia keluar dari penjara, dikeluarkan, bukan waktunya, diambil oleh Firaun karena Firaun bingung. Umur berapa tadi dia dijual ke Mesir? 17. Jadi berapa tahun dia dalam penderitaan? 13 tahun. Bayangkan, dari anak remaja umur 17 sampai umur 30 dia baru bebas. Kalau dia kuliah, berarti dia kuliah 26 semester. Betul tidak? Maka itu dia pintar luar biasa. Kalau kita baca kisah ini nanti ya, di kamar-kamar baca, ini menarik sekali. Kisah Yusuf pendek, hanya sampai Kejadian pasal 50. Tapi menarik. Di penjara pun dia jadi berkat. Mas ingat ada mimpi dua orang itu, juru minuman dan juru roti. Dia layani. Artinya di penjara pun Yusuf jadi berkat. Itu yang dibuat oleh Opa atau Pak Boang. Jadi berkat. Dimanapun kita berada harus jadi berkat. Ayat 14 pasal 41. Yang tadi yang mau baca siapa dari keduluan? Dari sini? Oke, lanjut ayat 14 ya, pasal 41. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya.